Eh, ini sebenarnya rahasia Tritunggal ini nanti Rebu Kemis kalau bisa ikut bagus ya. Saya mengulang lagi kelas di STUJK itu Tritunggal ya, Kristus tapi berkaitan dengan Tritunggal. Nah, kenapa kita selalu kadang-kadang ragu dan bingung gitu tentang nama Tuhan ya, dan banyak sekali yang menggoncangkan itu. Kita harus melihat kepada satu usaha dari semua manusia untuk mencapai keinginan gitu ya, satu keinginan bahwa mereka tuh ingin tahu siapakah Tuhan itu. Yang pertama, yang kedua adalah kalau sudah tahu terus siapa namanya. Kalau sudah tahu namanya, apa kerjaannya? Kalau sudah tahu kerjaannya, ngapain sih dia kerja seperti itu? Jadi kita akan terus ingin tahu gitu kan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat, tidak ada seorang pun yang melihat Bapa, yang mengenal Bapa. Jadi memang Bapa itu nggak bisa dikenal. Dan hanya melalui anaklah kamu kenal Bapa. Jadi kita jangan ribut, oh Bapak itu gimana ya, namanya siapa ya? Nah, Tuhan katakan nggak akan kamu kenal. Kamu kenal saya, kamu kenal Bapak. Ya udah selesai. Sederhana. Jadi nama Bapak itu siapa? Nama Bapak ya yang kita sebut Bapak ini. Allah Bapak itu proper name. Karena Tuhan Yesus mengajar Bapak kami yang di surga itu proper name. Ya Bapak itu, bukan Bapak-bapak yang kita lahir itu bukan ya, tapi Bapak yang merupakan sumber dari segala sesuatu. Nah, Tuhan Yesus mengajar pertama-tama manusia satu-satunya mengajar menyebut Allah adalah Bapa itu adalah Tuhan Yesus. Dan tidak ada satu nabi yang berani menyebut itu. Dan tidak ada satu orang pendiri agama yang pernah mengatakan sebutlah Tuhan itu Bapamu, nggak ada. Dan itu hanya Tuhan Yesus. Jadi kita tahu tentang Allah sejati itu mau tidak mau bukan hanya pengantara keselamatan, bukan hanya pengantara dosa kita, tetapi dia juga pengantara keberadaan Allah. Nah, Ibrani ini jelas sekali. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi saya mengenal Tuhan bagaimana? Karena Tuhan memakai nabinya beritahu kepada kita. Nah, kita baru kenal. Kita nggak bisa kenal Tuhan langsung. Bahkan waktu Musa menerima hukum Taurat yang kemarin saya jelaskan di hari Sabtu, Gunung Sinai dengan Golgota itu beda jauh. Gunung Sinai itu orang tidak akan bisa mengenal Bapa di situ. Mereka hanya bisa mengenal melalui Taurat. Jadi tidak mungkin mengenal Allah melalui Tauratnya. Dan Taurat itu pun dituliskan bukan oleh tanda petik Allah yang ingin dikenal itu, tapi Allah yang menyatakan diri dalam bentuk manusia atau bentuk namanya Kristofani atau Theophany, bentuk Allah yang bisa dilihat. Nah, itu adalah Kristus semua. Jadi Bapa itu dalam perjanjian lama semua bentuk malaikat Allah yang TUHA-nya besar itu semua adalah prainkarnasi Kristus. Itu Yesus sendiri. Ketemu dengan Musa di semak belukar, ketemu di Gunung Sinai dan semuanya itu adalah Kristus. Ketemu dengan Abraham sebelum dia menjanjikan semuanya dan akan membinasakan Sodom Gomora, ada malaikat Tuhan. Nah, itu Kristus. Yakub juga sama, di sumur Yakub dan kemudian ada malaikat naik turun tangga dan di sebelahnya itu ada anak malaikat atau anak manusia dan Yakub mengatakan binasalah saya ketemu Saul. Dia nggak pernah mengatakan binasa ketemu malaikat. Tapi dia mengatakan binasalah aku karena aku bertemu dengan malaikat Allah. Nah, itu adalah Kristus, semua Kristus, ya. Dan itu sudah merupakan satu kebenaran yang kita percaya pada Kristus karena dia pengantara kita. Nah, dari sini kita melihat bahwa nabi-nabilah yang memberitahukan kita siapakah Tuhan, apa kehendaknya dan apa maunya. Jadi kita nggak bisa langsung, harus ada pengantaranya, nabi yang dipakai Tuhan. Kenapa Tuhan nggak mau langsung? Karena manusia jatuh dalam dosa. Jawabannya itu, manusia diusir. Jadi Tuhan hanya memakai manusia yang dikhususkan baru berbicara. Dan Tuhan tidak mau berbicara dengan semua manusia. Dan itu cara Allah dalam kekudusannya. Yang kedua, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah
telah menjadikan alam semesta. Dan dari ayat ini kita tahu bahwa yang menjadikan seluruh ciptaan itu adalah siapa? Yesus. Dulu kita nggak tahu. Kita tahu pasti kenapa? Karena Ibrani menggenapinya. Dalam perjanjian lama nggak ada yang tahu. Pribadi Kristus nggak ada yang tahu. Tapi dalam perjanjian baru dijelaskan oleh Dia Allah. Nah, yang tak bisa terhampiri itu menyerahkannya pada Kristus untuk menciptakan semuanya. Apakah Allah menciptakan? Iya, Dia menciptakan karena Allah satu kan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Allah, satu Allah kan. Kesatuan Allah, jadi nggak bisa dipisah-pisahkan. Yang ketiga adalah Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan nah ini gambar wujud Allah. Mengapa manusia ingin menciptakan berhala-berhala? Karena manusia menantikan Allah sejati. Caranya salah. Jadi dia bikin patung, bikin apa itu ya, itu salah. Kenapa salah? Hatinya benar, mencari Allah yang benar dan bagaimana wujudnya. Mereka ingin tahu wujud Allah supaya bisa dikenal manusia. Dan itu merupakan satu panggilan jiwa manusia dan roh kita. Kalau kita tidak ada pengantaranya, kita nggak bisa sampai kepada Allah. Jadi selama ini kalau Adam dan Hawa ketemu dengan Allah di Firdaus itu, dia ketemu siapa? Saya tanya. Kalau Tuhan Yesus mengatakan tidak ada orang mengenal aku, orang pun tidak. Jadi Adam dan Hawa mengenal Bapa enggak? Belum. Dia mengenal Kristus. Jadi Kristuslah yang berbicara dengan Adam, Kristuslah yang menggenapi pembicaraannya dan dialah menjalankan semua. Dia mati di kayu salib dan itu dikatakan kepada Adam, Abraham semuanya. Dia ngomong dengan orang-orang sendiri, dia sendiri yang jalankan semua. Dan ini keajaiban. Jadi Bapak dikenal mereka enggak? Enggak dikenal. Sampai Tuhan Yesus mengatakan, kamu kenal aku, gambar wujud Bapak. Nah, kamu tahu siapa Bapak? Saya ingin tahu, enggak melalui kamu, ingin tahu Bapak itu. Mati kamu. Karena tanpa aku, semua orang mengenal Bapak binasa semua. Enggak mungkin. Lenyap dan seperti dibakar dalam api kemuliaan Allah yang membakar dengan kematian. Kita nggak bisa. Jadi itu Kristus semua yang kita kenal. Jadi di dalam Dialah gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi Dia kembali ke sana. Ya. Dan ini jawabannya sebenarnya jelas. Proper name itu ada 3 kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu proper name yang dijelaskan. Jadi kita diminta Tuhan Yesus dalam doa, Bapa kami di surga. Jadi semua doa, karena Tuhan Yesus mengajar, bukan salah kita ngomong ya Roh Kudus, bukan salah. Roh Kudus punya hak juga. Tetapi mereka mengatur, dan Tuhan Yesus juga diatur oleh Bapa, Bapa mengatur dia semua saling mengatur. Bapa itu sudah setuju bahwa doa itu ditujukan kepada siapa? Bapa. Kok bisa Pak? Nah kan yang Yesus yang ngajar. Kita nggak boleh melanggar apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Boleh nggak saya berdoa, ya Roh Kudus yang di surga? Ya pasti Roh Kudus di surga. Boleh nggak? Bukan tidak boleh, saudara. Tetapi itu adalah tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus. Apakah itu dosa? Saya nggak berani ngomong karena Roh Kudus punya hak juga. Tetapi secara pengaturan diri Allah itu diatur semua. Allah Bapa tidak menjadi manusia, dia tidak bisa menjadi pengantara bagi kita. Roh Kudus juga sama, tidak bisa menjadi manusia, dia tidak bisa menjadi pengantara kita. Jadi Roh Kudus pun berbicara kepada kita harus melalui siapa? Sang Anak. Banyak orang nggak perlu Tuhan Yesus, saya ketemu Roh Kudus, nggak bisa. Roh Kudus hanya bisa ketemu dengan kamu kalau kamu percaya kepada siapa? Anak. Dan ini unik sekali. Dan banyak pendeta nggak bisa memahami ini, akhirnya merendahkan Roh Kudus, merendahkan Yesus, yang tertinggi adalah Bapa. Karena tak terhampiri kan, hebat sekali itu. Bukan, saudara. Kita sedang menghina Tuhan itu. Waktu kita tidak menerima anak, kita sedang menghina Bapa. Kalau kamu menolak aku, kamu tidak pernah akan bisa diterima Bapa. Dan itu dikatakan Tuhan Yesus pada orang Israel. Kamu tolak saya, bukan aku yang mendakwa kamu. Musa mendakwa kamu.
Abraham mendakwa kamu karena mereka semua melihat aku. Jadi Musa, Abraham pernah melihat Tuhan Yesus. Saudara harus tahu ini. Dengan iman mereka, Abraham pernah lihat Tuhan Yesus dalam bentuk wujud yang bisa dilihat, gambar wujud Allah. Musa berkali-kali, Abraham juga. Adam ya sering kan, Adam sebelumnya jatuh Musa kan bersekutu dengan Tuhan. Nah ini adalah satu kerinduan yang ada ya di situ. Dan yang terakhir Tuhan Yesus dikatakan jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat dengan segala sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka semuanya. Saudara, kenapa nama itu penting? Ya itu sebenarnya kaum Puritan itu kalau kita lihat doanya kaum Puritan ya, saudara jarang sekali menyebut nama Tuhan itu banyak. Kalau kita nggak, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, oh haleluya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Doanya apa? Tuhan Yesusnya terus Tuhan Yesus. Itu menghina Tuhan. Apalagi kalau kita kaget, oh Tuhan Yesus. Kaget, oh Tuhan Yesus. Ketemu orang, haleluya. Haleluya itu nyebut nama Tuhan loh. Ketemu orang, haleluya. Ketemu tukang parkir, waduh Pak, Bapak puji Tuhan, haleluya Pak gitu. Nah itu nyebut nama Tuhan sembarang, nggak tahu tempatnya di mana. Itu kayak ngomong terima kasih Pak. Terima kasih dengan haleluya jauh beda. Haleluya itu khusus untuk penyembahan. Bukan kaget. Haleluya, haleluya Tuhan. Tapi ya sebenarnya banyak dosa ini banyak sekali saudara. Bahkan mulai dari ucapan, mulai dari pikiran kita, mulai dari hati kita itu banyak sekali. Sembarangan kita ini. Ya, kita sembarangan ngomong dengan hal seperti ini ya. Ya kita bersyukurlah kita bisa mengenal dengan gereja berpusatkan pada Kristus itu, kita bersyukur sekali. Saya juga bersyukur. Ya, kenapa? Karena kita tahu benar bagaimana mengenal Bapa yang benar itu hanya melalui Yesus. Nggak ada lain. Termasuk nama-nama Tuhan yang benar. Ya, Bapa, Anak, atau Yesus ya, atau Kristus itu. Kristus kan gelar. Namanya itu Yesus. Kristus itu gelar. Bukan nama proper name, itu gelar. Bapa itu proper name, Roh Kudus itu proper name. Ya, ada pribadinya. Oke. Saya cukup ya. Ada yang lain?